Selamat malam. Selamat malam. Salam sehat. Malam ini tanggal 6 ini hari nanti kita akan berangkat ke Matruh Siwa. Dan ini yang di belakang teman-teman pada menata lauk-lauk seperti apa ya, tempe ada, ayam apa lagi ada. Tentunya ada apa lagi ya? Ini ada yang bawa jajan, bawa kentrung, bawa gitar, kajon, semuanya lah. Kita ikuti nanti keseruannya di Matruh Siwa. Oke, tetap. Liburan kali ini diikuti oleh 45 orang keluarga Ika Marura. Karena jarak tempuh perjalanan yang sangat jauh, kita berangkat ke Matruh pada pukul 1 dini hari. Sebelum berangkat, tampak teman-teman sibuk menata barang-barang bawaan masing-masing dan memilih tempat duduk yang nyaman. Tak lupa sebelum berangkat, kita membaca doa terlebih dahulu. Biar aman berangkat dan pulang, alangkah baiknya kita berdoa dulu menurut kepercayaan dan keyakinan masing-masing. Selamat pagi guys. Selamat pagi, kita ada di rest area. Dan teman-teman sekarang ini waktunya istirahat. Ada yang ke kamar mandi, ada yang masih tidur di bis, dan masih ada yang ngopi-ngopi di sana. Kita lihat semuanya kayak apa. Oke. Ada Asiman tentunya. Tanya harganya berapa Asiman? 10 pon. 10 pon. Cek harga 10 pon guys. Kopi 15 kopi. Relatif lah ya. Ini tempatnya guys, lumayan ronggo lah ya. Masih bisa sampai Nusantara guys. Kita coba lanjut di sini dengan ada Mas Pang. Mas Pang. Anjal. Gak apa. Kalem baik. Suasana dingin. Nah, kita selingan dengan sebat-sebat lah ya. Biar nggak kacau suasana, kita cairkan dengan Cleopatra. Anjay. Sponsori oleh Cleopatra super. Yes. Masih ada wakwong itu guys. Coba lihat wakwong. Alvan. Nggih. Beri tepuk tangan untuk channel Waxwong. Setelah 3 jam perjalanan dari Kairo, kita beristirahat sejenak di rest area serta menunaikan ibadah sholat subuh. Kemudian kita melanjutkan perjalanan menuju Matruh. Perjalanan ke Matruh membutuhkan waktu sekitar 5 jam dengan jarak tempuh sekitar 400 km. Dalam perjalanan, kita disuguhi dengan pemandangan gurun pasir yang indah sejauh mata memandang. Selamat siang. Kita sudah sampai di Hammam Cleopatra. Dan kita rencana mau sarapan dulu, terus sarapan di dalam ya, sama jalan-jalan di sekeliling pantai. Yuk kita masuk. Gas ke bosku. Bareng sama orang Mesir ternyata. Tapi teman-teman ada di dalam lainnya, ada pentil Pentil.
Kita sampai di Matroh pada pukul 10 pagi. Matroh adalah kawasan pantai yang terletak di sebelah utara Mesir dan berbatasan langsung dengan Laut Mediterania. Destinasi pertama yang kita kunjungi adalah Hammam Cleopatra atau tempat pemandian Sang Ratu Mesir Cleopatra. Sebelum kita menikmati keindahan pantai ini, tak lupa kita mengisi energi terlebih dahulu dengan menyantap sarapan. Ada aigoer alias ayam goreng. Mas Iman lagi ngiris timun. Jadi anjir itu Mas Iman tuh. Iki kamu apa? Cok ora lagi turu, Cok. Hammam Cleopatra ini terletak di pantai yang penuh dengan bebatuan karang. Air lautnya yang berwarna gradasi biru jernih dengan pasir pantainya yang putih menjadikan tempat ini sangat indah. Membuatnya kita merasa takjub melihatnya. Namun sayang, kita tidak dapat berenang di sini karena ombak yang sangat besar dan banyaknya bebatuan karang. Gimana perasaannya ikut ke Matroh Siwan? Tahu. Iki aku melu mergo sagame. Ini golek opo, Kang? Iwak. Golek kepiting. Tidak jauh dari pinggir pantai, terdapat batu karang yang sangat besar, yang mana itu dipercaya sebagai tempat pemandian Cleopatra. Kita dapat berjalan dari tepi pantai menuju batu tersebut dengan menyusuri jembatan kaca. Di dalam batu karang tersebut, terdapat sebuah lubang yang apabila ombak sedang tinggi, ombak akan terpecah oleh batu karang, sehingga airnya akan memancar dari atas seperti shower. Selain itu, di sini juga terdapat batu karang yang bentuknya menyerupai wajah seorang wanita. Assalamualaikum. Kita di Hammam Cleopatra sudah di awal. Kita akan lanjut ke pantai Ajiba. Belum pernah ke sana sih. Ayo kita ikuti perjalanan kita sekarang. Yoi. Setelah kurang lebih setengah jam perjalanan dari Hammam Cleopatra, akhirnya kita sampai pada destinasi kedua di Matroh, yaitu Pantai Ajibah. Sesuai namanya, Ajibah, yang berarti keajaiban. Pantai ini memang sangat menakjubkan karena memiliki 7 warna gradasi biru. Pasir yang putih bersih, laut biru nan jernih juga menambah keindahan pantai ini. Pantai Ajibah ini dikelilingi dengan tebing-tebing besar nan eksotis, sehingga kita harus melewati puluhan anak tangga untuk turun dan menikmati pantai ini. Kita bisa menikmati keindahan pantai ini dengan bermain-main atau bersantai di tepi pantai. Bahkan kita dapat mengarungi kejernihan air laut dengan berenang di sini, karena ombaknya tidak terlalu besar. Setelah bersenang-senang menikmati keindahan pantai-pantai di Matroh, kita akan menuju kota Siwa dengan berbagai destinasi wisata di sana. Perjalanan dari Pantai Ajibah menuju Siwa Oasis membutuhkan waktu sekitar 5 jam. Sesampainya di penginapan, kita langsung beristirahat untuk mempersiapkan perjalanan keesokan harinya. Pada hari kedua ini, kita akan menelusuri berbagai destinasi yang ada di Siwa, kota kecil di tengah Gurun Sahara. Gurun Sahara tercatat sebagai salah satu gurun pasir terbesar di dunia. Saking luasnya, seperempat dari benua Afrika adalah Gurun Sahara. Perjalanan di Siwa ini kita awali dengan off-road,
menelusuri gurun Sahara yang membentang luas. Wisata off-road ini merupakan destinasi yang paling berkesan di Siwa. Karena keseruannya menaiki mobil dengan kecepatan tinggi di tengah gurun Sahara. Pengemudi akan memacu kendaraannya di tengah padang pasir yang mulus, kemudian mendaki dan menurun secara tiba-tiba, berbelok zigzag dengan kecepatan melebihi 100 km per jam. Hal ini tentunya akan membuat kita berteriak sangat kencang. Sensasinya persis ketika kita sedang naik roller coaster. Setibanya di tengah-tengah gurun pasir, pengemudi off-road mengajak kami berselancar atau sandboarding dari atas gunungan pasir yang tingginya mencapai 200 meter. Kita berselancar dari atas ke bawah dengan kecepatan tinggi. Hal ini sangat seru dan menegangkan. Tak heran jika banyak teman-teman yang berjatuhan karena memang baru mencobanya untuk pertama kali seumur hidup. Namun bila terjatuh, kita tidak perlu takut. Permukaan pasirnya sangat lembut hingga tidak akan merasa sakit ataupun terluka. Kemudian kita menuju salah satu oase atau mata air di tengah gurun Sahara. Air oase ini sangat segar dan jernih, sehingga menggoda beberapa teman-teman untuk berenang di sana. Berlanjut ke destinasi berikutnya, kita akan menuju ke Danau Garam. Tapi sebelum itu, kita akan mampir sebentar ke Jabal Dakrur, bukit yang sangat monumental karena dulunya menjadi tempat pertumpahan darah penduduk Siwa. Situs yang paling menakjubkan di Siwa adalah Danau Garam. Bila daerah kita garam identik dengan laut, tapi tidak di Siwa. Kita sangat terkagum ketika melihat danau yang dikelilingi gunungan garam yang berbentuk kristal itu berada di tengah gurun pasir yang gersang. Hal yang jangan sampai terlewatkan ketika mengunjungi Danau Garam ini adalah berenang. Kadar garamnya yang terlalu tinggi membuat tubuh kita tidak akan tenggelam dan hanya mengapung. Sensasinya seperti berenang di laut mati. Kadar garam yang tinggi juga bisa membuat perih bila terkena mata, bahkan luka. Karena di sekitar Danau Garam tidak ada tempat bilas, maka akhirnya kita menuju ke Uyun Cleopatra untuk membersihkan diri. Antara Danau Garam, konon, salah satu rahasia kecantikan Cleopatra adalah tempat pemandiannya di masa lampau, yaitu di Siwa Oasis yang saat ini terkenal dengan namanya yaitu Uyun Cleopatra. Kolam ini tepiannya dilapisi dinding batu yang dialiri air jernih dari sumbernya. Disinilah mata air tawar mengalir bebas, dikelilingi ratusan ribu pohon zaitun, buah-buahan, dan juga pohon kurma, menjadikan tempat ini teduh dan sejuk. Setelah berlelah-lelah berenang, perjalanan di hari kedua ini kita akhiri dengan menikmati senja di Pulau Fatnas. Pulau ini merupakan daratan di tengah Danau Garam yang menjadi kebun kurma. Walaupun Siwa berada di tengah padang pasir, tetapi Siwa adalah daerah yang subur, sekalipun tak dilewati aliran Sungai Nil.
Sambil menunggu matahari tenggelam, kita bersantai di samping danau sambil kita bernyanyi bersama-sama. Hari terakhir sebelum meninggalkan Siwa, terlebih dahulu kami mengunjungi Jabal Mauta atau yang bisa disebut Gunung Kematian. Di gunung ini terdapat banyak kuburan kuno, tempat dimakamkan tentara Alexander the Great atau lebih dikenal dengan Alexander Agung. Dari atas puncak Jabal Mauta ini, Anda bisa menyaksikan seluruh penjuru kota Siwa dengan hamparan kebun kurmanya yang sangat luas. Inilah keseruan dari teman-teman di Kamaruram yang sedang berlibur di Matur Siwa. Cukup di sini perjalanan liburan Matur Siwa kali ini. Sampai bertemu di perjalanan berikutnya. Pisau tumpul harus diasah, gegang patah malah ketawa. Sungguh berat ketika harus berpisah, meninggalkan canda dan tawa.